Apa kabar LP3I? Jaya, Luar biasa. Oke, untuk siapa LP3I? Oh, untuk Indonesia. LP3I. Kompetensi Pasti. oh pasti. Oke, terima kasih banyak. Oke. Dan berapa yang belum hafal ya? Ya. Baik, teman-teman yang ada di rumah tetap stay ya. Kita akan langsung mulai. Tetap di off-kan dulu ya mic-nya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di acara pembukaan pembekalan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di sini di acara pembukaan pembekalan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kepada para pengikutnya. Dan tentunya semoga kita tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalankan aktivitas pada hari ini seperti biasa dengan maksimal. Terima kasih kepada Bapak Haji Rudi Kurniawan ST MM selaku Branch Manager LP3I Tasikmalaya, kepada Bapak Ibu Head of semua divisi, kepada Bapak Ibu Koordinator Program, kepada Bapak Ibu Pembimbing Akademik yang sudah berkenan hadir di sini, dan juga kepada rekan-rekan peserta didik baru yang sekarang berada di rumah, yang siap mengikuti acara pembukaan pembekalan ini melalui video conference. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta didik baru, saya akan membacakan terlebih dahulu agenda acara pembukaan pembekalan untuk hari ini. Baik. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kultum. Ketiga, sambutan Branch Manager LP3I Tasikmalaya. Keempat, prakata dari pelaksana tugas Head of Education. Kelima, demo e-student. Keenam, doa. Ketujuh, penutup. Dilanjutkan dengan info dari bagian marketing. Dan diakhiri dengan pertemuan pembimbing akademik dengan peserta didik baru di ruangan yang sudah ditentukan. Baik, Bapak, Ibu, rekan peserta didik baru, marilah kita mulai acara pembukaan pembekalan ini dengan mengucapkan basmalah 5 kali, salawat 5 kali, serta diakhiri dengan Al-Fatihah 1 kali. Mulai. Baik, selesai. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan kultum. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak Aep Saifuddin SPDI untuk menyampaikan kultum. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati Bapak Branch Manager LP3I Tasikmalaya, Bapak Haji Rudi Kurniawan STMM. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Head of
dari berbagai divisi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Koordinator sekaligus sebagai dosen pembimbing yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Rahmat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, para peserta didik baru LP3I tahun ajaran 2020-2021 yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum sekaligus memperkenalkan bahwa bagian daripada corporate culture LP3I adalah mengawali dalam setiap rapat dengan kultum. Dan insya Allah untuk kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berkaitan dengan ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita selepas salat subuh kita senantiasa membacakan doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan solihan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal soleh yang engkau terima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesuksesan seseorang akan bisa diraih dengan 3 poin ini. Yang pertama, ketika orang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, diberikan rizki yang baik. Dan yang ketiga, ketika amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia akan Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Sebagaimana janjinya dalam firman-Nya disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi ketika kita punya ilmu yang bermanfaat, jangankan di akhirat, di dunia pun akan Allah angkat derajat kita. Dan kita bisa saksikan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemimpin kita yang berada di dalam perusahaan, beliau menjadi pemimpin karena keilmuannya. Seorang gubernur menjadi gubernur karena ilmunya. Seorang bupati menjadi bupati karena ilmunya. Pokoknya orang yang punya ilmu akan Allah angkat dan hidupnya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun berada, kapanpun keadaannya, pasti akan Allah angkat derajatnya. Itu yang pertama. Kemudian orang yang sukses itu adalah orang yang diberikan rizki yang baik. Rizqan thayyiban. Rizki yang baik adalah diawali dengan sebuah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik adalah ditunjang dengan skill, dengan ilmu yang mumpuni, dan ditambah dengan moral yang baik. Adik-adikku, anak-anakku yang saya banggakan, kalian bersyukur bisa bergabung dengan LP3I. Kami sebagai tim pendidikan LP3I Tasikmalaya akan mengupayakan Anda semua selama 2 tahun ke depan. Kalian akan kami arahkan, kami akan berikan skill yang baik, bagaimana supaya nanti ketika masuk ke dunia kerja, mempunyai wawasan yang luas, mempunyai skill yang mampu untuk di dunia kerja. Dan dengan pekerjaan yang baik, tentu saja Allah akan memberikan rizki yang baik. Dan itulah yang akan kita nanti-nantikan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah amalan solihan mutaqabbala. Ketika kita bekerja dengan baik, beramal dengan baik, dengan berdasarkan ilmu, amal-amal soleh yang kita perbuat, Allah terima. Maka itu adalah ladang perbuatan, ladang amal,
ladang yang akan kita raih kenikmatan di surga nanti Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita berikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan di amal-amal soleh kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Aib Saifuddin yang telah menyampaikan kultum. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan Branch Manager LP3I Tasikmalaya yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rudi Kurniawan, STMM. Untuk itu, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Head of, yang saya hormati para dosen LP3I serta para pembimbing akademik, gitu pula kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan segala acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dalam suasana virtual ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi efektivitas kita dalam mengikuti kegiatan pembekalan peserta didik baru LP3I Tasikmalaya tahun 2020-2021. Saya atas nama LP3I Tasik mengucapkan selamat bergabung di LP3I Tasikmalaya dan terima kasih atas segala kepercayaan yang sudah diberikan kepada LP3I untuk mendidik saudara-saudara sekalian menjadi SDM yang terampil dan dibutuhkan nantinya di dunia kerja. Adik-adik sekalian, tak kenal maka tak sayang, maka dalam kesempatan ini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada adik-adik semua. Yang pertama saya perkenalkan bahwa saya sendiri adalah biasa dipanggil Pak Rudi. Nama lengkap saya Rudi Kurniawan. Saya di LP3I Tasik ini dari tahun 2002 sampai dengan hari ini. Berarti sudah kurang lebih 18 tahun mengabdi di LP3I Tasikmalaya ini. Nah, dalam menjalankan operasional cabang LP3I Tasik ini, saya dibantu oleh beberapa divisi, ya. Saya perkenalkan yang pertama dari yang paling kiri saya, yaitu Ibu Dery. Ibu Dery adalah Head of Finance dan HRD yang berkaitan dengan keuangan, ya, yang berkaitan dengan personalia atau sumber daya manusia, itu dijabat oleh Bu Dery. Kemudian di samping kiri saya juga ada Bu Indri. Dan tidak asing lagi, beliau adalah Head of Marketing, Kepala Bidang Marketing LP3 Tasik, yang mengelola kegiatan penerimaan peserta didik baru, mulai dari pendaftaran sampai dengan registrasi dan seterusnya, itu nanti akan dibantu oleh Bu Indri. Kemudian juga di sebelah kanan saya yang paling ujung, ini ada Pak Yahya. Pak Yahya ini bagian penempatan kerja. Jadi di LP3I ada divisi khusus yang menempatkan kerja alumni. Kemudian juga di sebelah kanan saya juga ada Pak Arif. Pak Arif ini adalah Head of Education. Beliau sementara menggantikan Bu Eko yang saat ini sedang cuti melahirkan. Soalnya dalam 3 bulan ke depan, adik-adik untuk urusan akademik itu akan berurusan dengan Pak Arif. Kemudian juga
eh, saya juga dibantu oleh para pembimbing akademik yang nanti akan menjadi orang tua kedua ya bagi adik-adik sekalian nanti di kampus. Jadi terkait dengan konsultasi tentang akademik, ya, konsultasi tentang karir dan sebagainya, nanti bisa berhubungan langsung dengan pembimbing akademik. Saya perkenalkan untuk pembimbing akademik kelas OM 16 ini nanti oleh Bu Ernawati. Silakan Bu Erna berdiri. Nah, ini yang belakang Bapak ya, Bu Ernawati SEMM. Kemudian kelas bisnis administrasi 14 nanti PA-nya adalah Bu Rani Ligar MPD. Silakan berdiri Bu Ligar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kelas teknik otomotif. PA-nya nanti langsung oleh Pak Arif Budiman. Berdiri Pak Arif biar kelihatan. Ya, yang berdiri ya Pak Arif. Itu Pak Arif TO ya, teknik otomotif. Kemudian yang berikutnya adalah kelas informatika komputer 20 yaitu Muhammad Arifin. Silakan beri Pak Ipin. Dan yang terakhir adalah komputer akuntansi 18. Ini di PA-nya adalah Pak Aska Rosa Sanjayana, magister akuntansi. Beliau nanti akan menjadi pembimbing akademik untuk kelas komputer akuntansi 18. Nah, kemudian adik sekalian, bahwa di LP3I ini ada 5 program ya. 5 program studi. Yang pertama Office Management, nanti juga akan dibantu oleh koordinator program, tapi tidak saat ini kita perkenalkan, nanti pada saat kuliah umum kita akan perkenalkan siapa koordinator programnya. Ada juga program studi teknik otomotif, kemudian ada administrasi bisnis, ada informatika komputer, dan terakhir komputer akuntansi. Jadi ada 5 program studi yang kita selenggarakan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah ada kurang lebih 180 yang sudah mendaftar di LP3 Tasik. Dan hari ini kalau data yang saya lihat di layar sudah hadir 150 peserta didik. Ya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya walaupun kita bertemu dalam virtual ya. Baik dari sekalian, sedikit kami akan sampaikan tentang pendidikan di LP3I. Yang pertama Bapak ingin sampaikan seperti apa sih visi misi pendidikan di LP3I. Jadi di LP3I visinya adalah mencetak SDM yang terampil dan siap kerja. Jadi adik-adik selama kuliah 2 tahun di LP3I itu akan mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan attitude atau istilahnya kompetensi. Jadi kalau kita bicara kompetensi ada 3, yaitu keterampilan, kemudian yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah attitude. Nah, jadi selama 2 tahun adik-adik akan mendapatkan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Nah, bagaimana ketika kita dikatakan kompeten? Ketika kita lulus dalam mengikuti uji kompetensi. Jadi uji kompetensi nanti akan dilaksanakan oleh yang namanya LSP, ya, Lembaga Sertifikasi Profesi LP3I. Kemudian sertifikatnya akan dikeluarkan oleh BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi sertifikatnya nanti berlambang burung Garuda. Apabila adik-adik dinyatakan kompeten, maka akan mendapatkan sertifikat dari BNSP.
Nah, apabila tidak kompeten, maka akan mendapatkan sertifikasi kepesertaan dari LP3I. Nah, kemudian berapa nilainya? Kita nyatakan kompeten apabila kita mendapatkan nilai minimal 85. Ya. Jadi ketika kita ujian, kemudian dinilai oleh asesor, dan nilai kita mendapat 85, maka kita sudah dinyatakan kompeten. Nah, bidang yang akan diuji sesuai dengan program studi kita masing-masing. Jadi ya, kalau office management ada keahlian 1, ada keahlian 2. Jadi ya, komputer akuntansi, office management, administrasi bisnis itu ada keahlian 1, keahlian 2. Dan ditambah dengan materi komputer aplikasi dan bahasa Inggris. Jadi keempat materi uji kompetensi ini wajib diikuti oleh seluruh peserta didik LP3I apabila ingin dinyatakan lulus pendidikan profesi 2 tahun. Jadi setelah lulus, adik-adik akan mendapatkan yang pertama kompetensi, kemudian mendapatkan sertifikat langsung dari LP3I dan plus sertifikat dari PNSP. Nah, ini akan kita gunakan nanti untuk membantu penempatan kerja. Jadi lulusan LP3I 2 tahun itu akan dibantu penempatan kerjanya. Jadi tidak perlu mencari kerja sendiri. Kita ada bagian khusus atau divisi khusus yang nanti akan menempatkan kerja. Nah, kemudian kenapa LP3I berani menempatkan kerja? Karena memang ada 2 alasan ya. Yang pertama karena memang kita yakin dengan kemampuan atau kompetensi yang didapat oleh lulusan kita. Yang kedua, memang LP3I sudah memiliki banyak relasi perusahaan. Nah, alhamdulillah relasi perusahaan LP3 Tasik itu sudah kurang lebih 150 sampai 200 perusahaan. Itu untuk lingkup LP3 Tasik. Tapi kalau di seluruh cabang LP3I itu sudah ribuan ya, relasi LP3I yang siap untuk menampung lulusan LP3I. Nah, kemudian setelah 2 tahun kuliah, kemudian mendapatkan kompetensi, kemudian dibantu penempatan kerja oleh LP3I, maka sambil bekerja bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi katakanlah ketika sudah bekerja, adik-adik ingin melanjutkan S1 ya, atau ingin mendapatkan gelar sarjana. Itu nanti kita akan bantu ya, kita akan bantu melanjutkan pendidikan sampai dengan S1. Maka setelah S1 kita akan mendapatkan gelar sarjana plus sudah bekerja. Nah, sehingga ketika kita sarjana sudah punya pengalaman kerja, kita bisa berkarir di perusahaan lebih baik. Nah, kalau kita ingin naik karir ya, menaikkan jabatan, maka ya minimal gelar kita adalah sarjana. Kalau sarjana itu sudah bisa menempati posisi sebagai asisten manajer ya, sebagai manajer dan seterusnya. Nah, jadi konsep kuliah di LP3 itu Bapak rangkum ya, Bapak simpulkan 2 tahun untuk mendapatkan keterampilan dalam bekerja yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi, kemudian dibantu mencari pekerjaan oleh LP3I, yaitu melalui bagian penempatan kerja. Nah, kemudian sambil bekerja bisa melanjutkan lagi pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi ya, ke S1. Nanti akan dibantu oleh LP3I. Jadi kemana melanjutkannya itu akan diinformasikan nanti ketika adik-adik setelah menyelesaikan pendidikan 2 tahun. Jadi ketika lulus maka mendapatkan gelar sarjana dan sudah bekerja. Nah, itu konsep yang kita terapkan nanti di LP3I. Jadi LP3 ini unik,
kalau kita lihat memang hanya LP3I mungkin ya yang lulusannya itu ditempatkan bekerja, dan memang kita sudah berpengalaman sejak tahun 89 menempatkan lulusan. Jadi kalau kita hitung-hitung lulusan LP3I ini sudah puluhan ribu yang bekerja. Lulusan LP3 Tasik itu sudah kurang lebih 2.000 sampai 3.000 ya yang lulus dan sudah bekerja baik di Tasik ya, kemudian di Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Jadi itu kurang lebih penjelasan dari Bapak ya mengenai konsep pendidikan di LP3I. Sekali lagi kami berharap kepada adik-adik semua untuk sungguh-sungguh belajar. Jadi indikator keberhasilan kuliah di LP3I ketika adik semua sungguh-sungguh belajar, mendapatkan kompetensi, dan setelah itu ketika nanti ditempatkan bekerja, ketika tes kerja langsung diterima. Ya, jadi konsep penempatan kerja di LP3I kita ada tes kerjanya, ya, dites dulu oleh perusahaan. Nah, ketika dinyatakan lulus maka diterima ya oleh perusahaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada semua, karena ini memang momentumnya virtual ya, jadi memang tingkat efektivitasnya tidak bisa 100%. Namun nanti kita di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan bisa ketemu langsung secara offline, dan kita akan bisa jelaskan lagi mengenai konsep pendidikan LP3I dengan lebih lengkap lagi. Demikian, sekali lagi selamat bergabung kepada seluruh peserta didik LP3I. Mudah-mudahan ada semua sukses ya dan mencapai cita-cita yang diharapkan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Rudi Kurniawan yang sudah menyampaikan sambutan dan pengarahan mengenai konsep perkuliahan di LP3I Tasikmalaya. Dan mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat berlalu sehingga teman-teman semua yang sekarang ada di rumah bisa melakukan perkuliahan ke depan dengan tatap muka ya, mudah-mudahan, amin. Baik, berikutnya adalah sosialisasi jadwal pelatihan atau pembekalan yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Head of Education, Bapak Arif Budiman, ST, MPD. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridhonya kita bisa berkumpul dengan kegiatan kali ini. Tidak lupa sholawat serta salam termoga kecurah kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga kepada kita sebagai pengajarannya. Nah, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru yang telah bisa bergabung pada kegiatan kali ini. Nah, kegiatan kali ini ada beberapa tujuan intinya, bahwa merupakan persiapan teman-teman semua untuk melakukan perkuliahan di LP3I Tasikmalaya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini sesuai dengan yang telah disampaikan. Nah, untuk kegiatan, nah tanggal pelaksanaan kita akan dilaksanakan dari tanggal 9, 10, 17, dan 24 Juni. Jadi teman-teman semua akan melaksanakan 4 kegiatan di bulan ini. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu berkaitan. Jadi ketika teman-teman tidak bisa mengikuti satu kegiatan, maka tidak akan komplit. Nah, makanya diharapkan semua maba itu bisa mengikuti kegiatan ya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum menginjak kepada penjelasan setiap kegiatan, nah di sini saya akan memperkenalkan ada tim
atau divisi akademik. Nah, di sini ada 5 orang ya, yang slide-nya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada Ibu Untung Eko Setiasari, ESOS MA. Nah, beliau sebagai Head of Education. Nah, tapi sekarang beliau sedang cuti melahirkan, dan untuk 3 bulan ke depan itu saya, ya, Arif Budiman STMPD, ini yang akan bekerja sama dengan teman-teman semua selama 3 bulan ke depan. Terus ada juga Bapak Muhammad Arifin. Nah, Bapak Arifin ini yang sekarang aktif bikin grup ya. Jadi info-info di grup teman-teman itu langsung Pak Arifin yang menangani. Terus selanjutnya ada Ibu Dini. Nah, Ibu Dini ini staf akademik, dan juga Bapak Haisam. Nah, nanti teman-teman semua selama melaksanakan kegiatan akademik pasti akan terlibat dengan 5 orang tersebut. Nah, untuk selanjutnya mengenai kegiatan-kegiatan, nah mungkin untuk jadwal pembekalan ini sudah disampaikan sebelumnya, bahwa ada yang konsepnya dengan conference, terus dengan webinar, dan juga ada dengan WA group. Nah, ini untuk di hari sekarang itu adalah sesi pembukaan ya, termasuk nantinya adalah demo student. Jadi demo student ini adalah semua informasi akademik teman-teman semua itu bisa dilihat. Jadi nanti teman-teman punya akun per orang ya, nanti akan didemokan oleh tim IT kita. Jadi ketika teman-teman mau ngecek nilai, terus absensi dan sebagainya, itu semuanya bisa dilihat di student. Begitu juga nanti buku pembelajaran dan sebagainya. Nah, untuk besok ini adalah kegiatan tes kecerdasan. Nah, ini kita nanti akan ukur teman-teman semua apakah daya ingat pemikirannya, kekuatannya ada di otak kiri atau otak kanan. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan gaya belajar. Nah, ini nantinya akan kita coba rubah selama teman-teman kuliah di sini, karena kita ketahui bahwa di LPTG ini kita hampir 70% kita praktek. Jadi supaya nanti teman-teman bisa mengikuti semua materi-materi yang ada. Terus nanti di tanggal 17 Juni itu akan ada kegiatan webinar. Nah, ini untuk di Smart Milenial, karena sekarang eranya juga sudah milenial, kita coba teman-teman membuat mindset untuk cerdas gitu ya. Sebagai milenial itu seperti apa? Nah, ini nanti pembicaranya kita sudah fixkan, yaitu Pak Agus Sugiarto, dia motivator. Nah, jadi kita lihat nanti teman-teman pasti akan berubah lah ketika sudah mengikuti kegiatan webinar ini. Dan terus nanti di tanggal 24 Juni ini adalah webinar kembali, ini untuk mempersiapkan masa depan. Nah, karena mindset teman-teman ketika kuliah itu harus benar-benar dirubah. Tidak bisa misalnya ketika mindset putih abu-abu itu dipakai ketika kuliah. Nah, ini yang coba kita nanti akan rubah gitu ya. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan, maka teman-teman nanti diwajibkan ikut ya setiap kegiatan yang sudah kita agendakan. Nah, terus untuk selanjutnya kita juga tadi telah memperkenalkan untuk PA ya, untuk pembimbing akademik. Nah, di sini juga ada ya untuk slide-nya. Nah, untuk slide-nya sendiri di sini teman-teman, ini ada Bu Erna ya. Bu Erna ini untuk pembimbing akademik OM 16. Nah, di sini nanti teman-teman bisa yang khusus untuk OM 16 bisa komunikasi dengan Bu Erna. Terus juga ada Bu Rani Ligar
ini untuk BA14, saya sendiri ini untuk TO20, Pak Muhammad Arifin ini untuk IK20, dan Pak Ajka untuk KA18. Nah, jadi ini PA ini menjadi sentral nanti ya bagian akademik untuk nantinya memberikan informasi ya mengenai track record teman-teman kuliah nanti. Karena pastinya ketika kuliah di LP3I kita akan melakukan komunikasi dua arah. Tidak hanya dengan siswa tetapi dengan orang tua siswa juga. Nah, makanya pembimbing akademik ini bisa saja sebagai pengganti orang tua kedua teman-teman ketika ada di kampus ya, kayak misalnya nanti nilai ya, terus misalnya ketika ada kendala-kendala yang mungkin nanti bisa menjadi penghambat teman-teman ketika kuliah di LP3I, itu bisa konsultasi dengan pembimbing akademik. Nah, itu mungkin sebagai pengantar ya, mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diagendakan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Budiman yang sudah menyampaikan sosialisasi pembekalan. Semoga dengan sosialisasi tadi semua rekan-rekan yang ada di rumah ya dapat mengikuti pelatihan ini dari jadwal yang sudah ditentukan. Baik, berikutnya adalah demo e-student dan LP3I IT Technology yang akan disampaikan oleh mahasiswa LP3I Tasikmalaya atas nama Kak Rizky Juhara. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan student LP3I Tasikmalaya. Nah, bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan NIM, Anda bisa langsung registrasi di alamat student.lp3i.ac.id. Anda bisa langsung klik ke register, kemudian masukkan NIM Anda. Nah, ini contohnya. Yang harus disiapkan yaitu NIM, kemudian tanggal lahir, dan email. Usahakan emailnya yang aktif ya. Kak, NIM-nya kayak gimana sih? Assalamualaikum. Kak kedah ayeuna. Iya, Itu NIM-nya dari mana ya? Ya kan NIM-nya Kak, nggak paham. Kak harus sekarang, Kak. nah kalian bisa langsung klik verification setelah penginputan informasi diri kalian. NIM-nya dong Kak, gimana? Nah, kemudian Anda dipersilakan untuk memasukkan password atau kata sandi maksimal 7 karakter. Apabila lebih akan terpotong. Nah, apabila Anda sudah meregistrasikan, Anda bisa langsung login menggunakan akun yang telah diregistrasikan. Kamu di itunya gimana, Kak? Aplikasi studentnya. Kak, NIM-nya dari mana Kak? Dapatnya Kak? Ini hari Sirangkura. Untuk NIM mahasiswa nanti akan diberikan oleh bagian pendidikan. Walah, bilang dong Kak. Kalau Nah, aplikasinya sekarang disimak dulu saja tutorialnya, nanti akan di-share. Oke, Kak, siap. Apabila sudah login di sini siap. ada nilai kuliah, perkuliahan, unduh file, dan ebook. Nah, di sini nanti ada misalkan buku paket dan lain sebagainya, kemudian file yang diberikan oleh dosen, kemudian ada biaya kuliah, pengumuman, evaluasi umpan balik, petak file, dan tugas. Nah, bagi mahasiswa yang nanti apabila sudah mendapatkan NIM-nya, Anda bisa langsung meregistrasikannya di student.lp3i.ac.id. Untuk panduan yang lebih jelasnya nanti akan diberikan
buatkan tutorialnya kembali. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Kak Rizky Juhara yang sudah menyampaikan pemaparan atau demo e-student. Semoga teman-teman yang ada di rumah paham ya dan bisa mempraktekannya ya. Kita bisa tanyakan lagi ke Kak Rizky Juhara di belakang. Oke, baik, terima kasih Kak Rizky. Berikutnya adalah doa penutup ya yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Aep Saipudin. Untuk itu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa sahbina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammad. Wassalamu radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu. Rama yang bagli jalali wajhal karim wa adimi sultan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Biha min wal afat. Amin. Biha jami'al hajat. Akhiruna biha jami'as sayiat. Wa tarfa'una biha innaka ala darajat. Wa tuballighuna min jami'il khairatil hayat wa ba'da. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Jami'il khairatil hayat. Allahumma inna nas'aluka min al-hammi wal hazan. Wa na'udzu bika min al-'afwi wa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di off-kan dulu mic-nya ya. Di off-kan dulu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Aep Saipudin. Sebagai Corporate Culture LP3I Tasikmalaya, marilah kita tutup acara pembukaan pembekalan ini dengan mengucapkan hamdalah 5 kali dan istighfar 5 kali. Mulai. Ya, sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dari awal sampai akhir dan juga kepada para peserta didik baru yang sudah mengikuti acara pembukaan ini. Dan setelah ini rekan-rekan tetap stay dulu, jangan dulu off karena setelah ini ada pengenalan pembimbing akademik ya. Ruangannya ntar akan diinformasikan oleh Pak Arifin. Baik, itu saja dari saya selaku MC untuk acara pembukaan pembekalan mahasiswa baru atau peserta didik baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, sebentar ya, mungkin pertemuan itu maksimal 15 menit aja dengan wali kelas atau pembimbingnya masing-masing, karena kami pun mempertimbangkan kuota dari teman-teman juga ya. Jadi saya akan kirimkan, ini kan untuk link yang kita pakai sekarang ini link utama ya. Nanti begitu saya sharekan di kolom chat ya, di kolom chat yang ada di konferen ini, silakan teman-teman join ke link kelasnya masing-masing ya nanti. Jadi akan terpecah nanti menurut kelasnya masing-masing. Sekarang kan kita masih bersama nih, sekitar 130 lebih orang nih yang join hari ini. Jadi nanti per kelas ya di konferennya, jadi lebih terfokus ke kelas masing-masing. Ataupun khusus untuk yang kelas OM 16A dan OM 16B itu dalam satu room ya, karena wali kelasnya masih sama, masih satu orang. Kemudian untuk yang sama juga kelas komputer akuntansi 18A dan 18B itu roomnya sama atau linknya sama, jadi masuk dalam satu room. Nah, sekarang saya akan kirimkan linknya di kolom komentar ya, kolom komentar yang ada di konferen masing-masing. Silakan teman-teman mulai untuk
join ke room kelasnya masing-masing. Nah, silakan, saya sudah kirim di komentar link. Silakan untuk mulai join ke link kelasnya masing-masing. Nah, sekali lagi untuk kelas OM16, linknya OM16A dan OM16B dalam satu link ya, karena masih sama pembimbing akademik atau wali kelasnya. Nah, untuk kelas KA18 juga sama, masuk ke linknya masing-masing ya. Oke. Silakan untuk mulai. Nanti dibantu oleh Asopyan untuk mengadmin. Ya, sekarang mulai masuk ya. Silakan. Yang belum masuk link, silakan mulai masuk ke link kelasnya masing-masing. Silakan. Mulai sekarang. Linknya itu ada di atas komentar ya. Nah, linknya yang ini ya. Silakan masuk. Ada. Bukan di grup tapi di komentar ini di atas ada. Ada ya di komentarnya. Nah, ada nampil di layar. Masih baru yang official. Silakan, di sini ada sekitar 40 orang lagi yang masih berada di link ini. Silakan masuk ataupun beralih ke linknya masing-masing. Ya. Silakan yang masih ada di room utama bisa mulai bergeser ke room masing-masing kelas. Yang masih belum bisa join silahkan di rejoin, nanti oleh admin akan diizinkan. Ini di room utama masih ada 8 orang, 7 orang lagi yang masih. Topik Hidayat, Asep, Sasep, silahkan pindah room ke ruang masing-masing. Ahmad, kenapa belum join ke ini, ke kelas, ke room kelas? Ahmad, Doni, Taufik, silahkan join ke room kelas masing-masing. Logout dulu, keluar dulu dari sini ya.